Tidak ada yang memungkiri, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan pun dibuat berjenjang dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Di Indonesia, pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Budaya untuk jujur, tanggung jawab, dan objektif terhadap perancangan sampai dengan pelaporan penelitian itu adalah budaya yang harus terus-menerus dilaksanakan oleh setiap insan dikti, dosen, dan dosen. Kita semuanya akan sedikit mengembangkan peradaban baru, yaitu peradaban integritas akademik khususnya dalam bidang penelitian. Namun, mengapa integritas penting dalam dunia akademik? Integritas, aturannya sebanyak apapun, kalau orang itu sendiri tidak punya kesadarannya, tidak akan jalan. Itu akan dicarikan jalan bagaimana untuk celahnya itu di mana. Sehingga terlihatnya bagus, tapi sebetulnya melanggar. Nah, suatu saat baru akan tampak. Tapi kalau sudah tampak itu artinya efek merusaknya sudah kemana-mana. Permendikbud-Ristek Nomor 39 Tahun 2021 juga menyatakan integritas akademik sebagai komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yang dalam hal ini adalah penelitian yang tertuang pada karya ilmiah. Karya ilmiah sejatinya menjadi dasar dalam setiap keputusan penting dalam kehidupan ini. Di dalamnya mencakup informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah. Disinilah peran integritas akademik. Efektivitasnya dalam melayani masyarakat akan rendah begitu ya, dan somehow juga akan berdampak pada pembangunan yang tidak optimal, karena pembangunan pada saat ini, kebijakan pembangunan itu harus didasarkan pada evidence based research ya, evidence based. Sekarang ada istilah evidence based policy, yaitu kebijakan pembangunan yang harus didasarkan pada hasil riset empiris di lapangan, bukan katanya-katanya, bukan omong-omong begitu ya, bukan spekulasi, bukan wacana, tetapi berdasarkan hasil riset. Nah, bayangkan kalau hasil risetnya itu dihasilkan oleh proses yang tidak berintegritas. Singkatnya adalah akan menghancurkan peradaban itu sendiri, begitu ya. Sivilisasi tidak akan berjalan karena isinya adalah kepalsuan semua kan. Nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Keteguhan berpegang pada nilai-nilai inilah yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas, memiliki kebaruan sesuai perkembangan zaman, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, sangat penting membuat roadmap saat memulai langkah sebagai dosen. Setiap dosen begitu masuk menjadi dosen, itu mereka belum memiliki riset roadmap. Nah, kenapa fenomena
integritas yang kurang maksimal di para dosen ya karena memang kebutuhan jabatan fungsional itulah yang membuat dia sasarannya ke sana. Padahal utamanya bukan itu. Peradaban sebuah pendidikan yaitu ketika dia membangun diri secara otomatis lewat riset roadmap-nya. Nah, itu riset roadmap artinya dia nggak akan mengada-ada untuk membuat karya ilmiah. Karya ilmiah yang setiap jenjang jabatan fungsional ini, karya ilmiah itu udah terfilter bahwa dia nantinya akan punya kepakaran ke arah ini risetnya gitu. Pelanggaran-pelanggaran integritas akademik mencakup fabrikasi atau data fiktif, falsifikasi atau rekayasa data, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak. Lalu, apa ancaman bagi para pelanggar? Yang terberat adalah tujuannya tidak tercapai. Kalau seseorang nih contoh, mau melakukan pelanggaran akademik untuk menjadi seorang guru besar. Sanksi terberatnya ya guru besarnya tidak diberikan. Itu sanksi terberat. Karena tujuannya jadi tidak tercapai. Nah bahkan yang lebih berat lagi, ya dia diberhentikan sebagai seorang dosen. Sehingga usahanya sia-sia. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Kemendikbudristek mengajak seluruh sivitas akademika segera menerapkan peraturan ini di perguruan tinggi masing-masing. Saya kira memang sudah ada amanat di dalam Permendikbudristek itu untuk menindaklanjutinya dalam waktu 1 tahun gitu ya, untuk menindaklanjutinya dalam waktu 1 tahun, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin gitu ya. Saat ini juga kalau perlu ya pimpinan perguruan tinggi ya segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan gitu di institusi masing-masing ya untuk kemudian minimum mereplikasi gitu ya peraturan ini, dan lebih baik lagi kalau perguruan tinggi sendiri juga mungkin punya standar-standar yang lebih tinggi yang bisa diterapkan juga untuk peraturan internal mereka. Integritas memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan secara konsisten. Namun dengan menjadikan ini sebuah gerakan bersama dan membudaya, maka integritas akademik akan lebih mudah untuk dicapai. Ini adalah budaya yang memang tidak perlu ada ancaman atau tidak perlu disadarkan karena ini memang sesuatu hal yang wajib dan mutlak dilakukan oleh para dosen. Peradaban kita harus dijaga oleh tanggung jawab. Integritas akademik adalah bagian dari tanggung jawab para dosen dalam menjaga peradaban kita untuk semakin lebih maju ke depan. Dengan tumbuh dan berkembangnya budaya integritas dalam setiap aktivitas akademik, suatu saat integritas akademik akan melekat sebagai kepribadian bangsa. Dengan demikian, kualitas pendidikan bangsa ini akan semakin meningkat dan berdampak positif pada kemajuan bangsa Indonesia.